Dari semua seni visual, apalagi kamu kan seniman multi talenta ya. Ica juga multi talenta loh, di konsilapan juga bikin embroidery ya, macam-macam ya, gambar dan lain-lain. Kan kamu bisa memilih apa aja, tadi seniman grafis ya, modunya banyak banget. Kenapa memilih tato? Itu lebih ke karena dulu kismin aja sih, dan gak bisa bikin tato di studio gitu. Terus kayak suatu saat aku lihat di Instagram kalau ada seniman di Australia gitu nggak salah, aku lupa namanya. Dia itu sering trade sama teman-temannya, jadi dia adalah seorang seniman juga. Itu sering trade sama teman-temannya itu sama tato, jadi dia yang nato temennya, terus dia trade temennya trade dengan sesuatu, misalnya dengan dinner atau kayak artis atau buku atau apa gitu yang menurut mereka kayak apa namanya, gue pengen ditato sama lo nih tapi gue gak ada duit, jadi karena kita temenan kita trade sama sesuatu aja gitu. Nah itu ternyata dia menyebutnya, dulu kan hashtag banget kan, hashtagnya adalah handmade tattoo. Terus aku coba googling apa itu handmade tattoo. Handmade tattoo adalah ya sebenarnya tato handpoke, bahasa kerennya ya, nama istilahnya itu handpoke tattoo yang prakteknya itu nggak pakai mesin. Oh berarti bisa bikin sendiri dong. Dan aku sebelumnya juga tahu kalau ada tato yang nggak pakai mesin, tapi itu lebih ke kayak prison tattoos, kayak yang bener-bener jalanan gitu, DIY dan jalanan dan mengerikan gitu tuh, kayak yang pakai apa di kota tua. Di kota tua kan tapi alatnya proper. Kalau di penjara, tato penjara yang pakai tintanya tuh pakai apa sih dalamnya baterai, terus kayak mata panci yang dikerok gitu. Tapi ternyata ada juga handmade tattoo yang handpoke ini gitu. Oke, dari situ aku coba sendiri, ternyata aku bisa. Udah dari situ pertamanya waktu latihan sih emang sama teman-teman dulu, dan itu sama kayak si seniman Australia itu tadi. Aku trade sama ya apa aja deh gitu, kayak misalnya lo mau kasih gua apa, kaos gitu boleh. Waktu itu dikasih buku macam-macam sih, sampai akhirnya kayak aku oke, pede taruh harga gitu. Udah gitu. Terus kamu ada kesulitan nggak ketika memasuki skena tato gitu, memperkenalkan diri sebagai seniman tato? Sebenarnya untuk mengakui aku tato artist itu susah sih, karena kayak ya aku masih pakemnya tuh masih yang kayak dulu ya, pakemnya tuh masih tato artist tuh harus punya studio, harus apa namanya, ada standar-standar ya. Kalau di luar kan pakai sertifikat gitu-gitu, kalau di sini kan emang nggak ada, tapi kayak itu tuh banyak banget standarnya gitu-gitu. Tapi ada juga standar yang nggak tertulis, kayak misalnya ya apa namanya, skena yang dipegang sama cowok-cowok ini gitu. Misalnya adalah ya banyak dari mereka yang personally mereka bilang langsung ke aku ya, maksudnya mendiskreditkan aku sebagai seniman tato handpoke. Jadi menurut mereka handpoke in general siapapun, mau itu lo baru latihan atau udah established, punya katakanlah kayak punya studio sendiri gitu, tapi lo handpoke, lo otomatis bukan artis. Mau itu laki, mau itu cewek, mau itu non binary apapun, enggak, lo bukan tato artis. Karena menurut mereka tato artis yang enggak mesin itu mainan aja. Aku ini quote salah satu dari mereka yang sempat bilang ke aku, in his own words, ya elah, handpoke doang mah lo kasih jarum ke anak gue juga lo bisa. Dia bisa gitu bikin tato, tinggal tusuk-tusuk doang. Atau kayak ini beda tato artis ya,
within 5 minutes of talking with him, dia bilang, lo handphone tato, sorry ya, tapi menurut gue handphone tato tuh nggak serius sih, lo main-main aja, kayak lo tato di pinggir jalan aja gitu sama temen lo. Ya nggak salah sih, karena kan handphone tato tuh bukan, ya ada juga mungkin, tapi handphone tato tuh benar-benar compact gitu loh, karena dia nggak harus pakai listrik, nggak harus meskipun sekarang udah ada mesin yang wireless ya, yang bisa dicas gitu, itu compact banget sih. Jadi literally alat aku tuh cuman toolbox segini doang, udah berangkat gitu. Tapi bukan berarti gampang diakses itu lo bisa mendiskreditkan apa yang gue lakukan dong gitu. Jadi kayak banyak banget nemu tato artis dan kebanyakan laki-laki sih yang itu mendiskreditkan handpok gitu. Jadinya tuh terkesan personal gitu loh. Gitu. Itu berarti tadi ya, pilihan medium tuh udah menjadi tantangan tersendiri, yes, bahwa itu menjadi diskriminasi gitu ya. Terus mungkin saya juga mau bertanya nih sama Ica sama Diga, kan gambar-gambar kalian tuh tidak seperti kalau aku orang awam mengenal atau pada dunia gitu ya, banyak gambar-gambar figurin gitu ya, lebih lembut lah gitu ya, lebih feminin rasanya gitu. Nah itu juga menjadi tantangan nggak ketika masuk ke dunia atau ini, dan terdiskriminasi juga dianggap bukan seniman atau beneran gitu. Panjang nih, nggak apa-apa. Kalau aku cuek aja sih kayaknya. Jadi beberapa dari teman-teman aku yang emang atau sama aku ya, mereka tahu kalau aku style seperti itu gitu. Jadi kayak kadang-kadang mereka minta salah satu gambar gambar. Jadi kadang-kadang mereka ini ada tatonya juga loh. Jadi kadang-kadang mereka minta aku yang bikinin desainnya, atau ya mereka pengen ditato kayak gini gitu. Jadi emang mereka udah punya gambarnya sendiri, udah punya desain sendiri, aku yang natoin, atau aku yang bikin desainnya. Tapi ketika aku yang bikin desainnya pun mereka nggak keberatan, karena mereka emang terutama teman-teman sih ya, teman-teman tuh lebih kayak ya emang mereka udah tahu aja kalau aku seperti itu stylenya gitu. Kalau dari klien yang di luar teman-teman, aku mengingatkan kalau ya emang aku style itu bukan yang realis gitu loh. Jadi kayak ya lebih ke kartun-kartunan gitu. Dan aku emang nggak bisa juga gambar realis. Jadi kayak ya udah biasanya ya tetap tetap diskusi dulu. Ini aku bikin kayak gini. Kalian oke nggak apa segala macam. Kalau udah oke ya jalan gitu. Jadi kalau aku sih lebih ke cuek aja. Kalau mau nato sama aku ya kayak gini, kalau enggak ya udah. Kamu lebih banyak perempuan yang ke kamu atau laki-laki? Lebih banyak perempuan. Oke, nanti kita masuk ke situ bisa kan? Menarik. Jadi kalau aku merasa kalau orang lihat karyaku bahkan baca zinku atau lihat karya di Instagram gitu, itu mungkin orang merasa kayak feminin banget gitu, atau apalagi dulu yang pas rambut kepanjang tuh aku kayak selalu dicap gitu, dibilang tampang feminin, karyanya feminin gitu. Tapi kayak in a way aku merasa karyaku juga sangat maskulin gitu loh. Jadi feminin maskulin ini juga menurutku sangat fluid gitu di aku. Dan kalau soal karya itu sendiri terlihatnya feminin dan beda gitu dari tato pada umumnya, ya mungkin iya gitu. Tapi juga pun misalnya ada laki-laki yang bikin karya maskulin juga menurutku tetap ada bedanya gitu, walaupun sama-sama tengkorak gitu misalnya. Jadi menurutku ya selama aku percaya sama apa yang aku kerjakan gitu, ya orang harus percaya juga gitu kalau misalnya mau mesen karya di aku gitu sih. Jadi tetap sama kayak dia
bukan cuek aja sih, tapi emang kita diri. Emang begitu. Iya emang begitu gitu, emang kita berdiri di kaki sendiri gitu. Jadi ini ada penelitian anak Unisba itu Bandung. Jadi penelitiannya itu bagaimana seniman perempuan menghadapi tantangan berada di skena tato yang sangat maskulin. Penemuan mereka tuh ada dua. Satu, mekanismenya adalah malah lebih fokus karena terdiskriminasi gitu kan, terus dianggap nggak serius dan sebagainya. Dia lebih fokus, udah jalan aja. Satu lagi yang bercuek. Temuan dari jadi untuk seniman tato ya. Tapi aku nggak tahu sih seberapa banyak yang kemudian ketika terdiskriminasi itu justru malah membuat mereka down, itu yang belum ketahuan. Itu benar-benar menarik. Ica ada mau karya yang masih lihat? Instagram. Aku sih bawa zin. Tadi bawa zin, iya. Ibu Ica katanya bawa zin soalnya. Baru ngeprint. Mungkin bisa sambil teman-teman lihat. Nah, kan tadi lebih banyak perempuan yang datang ke teman-teman. Kira-kira kenapa ya? Ada nggak cerita pengalaman yang menarik? Karena kan tato itu sangat terkenal, sekali ditaruh nggak bisa dihilangkan kecuali sekarang bisa dipasang gitu. Memang ada bekasnya, gitu. Traumanya juga ke kulit kan tetap ada dan itu menjadi ingatan kan, menjadi bagian dari proses tumbuh seumur hidup meskipun sudah hilang. Nah itu kira-kira dari yang semua klien atau teman perempuan yang datang ke Ica dan Gedra untuk menato itu, kenapa pilihannya pada seniman tato perempuan? Itu satu. Terus yang kedua, ketika mereka memilih gambar gitu ya, apa hal-hal menarik gitu yang menurut kalian, oh ternyata mereka banyak yang memilih gambar itu berdasarkan pengalaman atau trauma atau apa yang bisa diceritakan. Kalau ada yang bisa dibagikan, kalau lu lebih sakral soalnya kalau lu jadi kayak ceritanya pasti lebih banyak. Menarik karena bukan cuma tato klien yang datang ke aku perempuan, pun pembeliku juga banyak perempuan. Maksudnya pembeli ini kan aku jual karya ya, aku make livingnya dari jual karyaku, zin dan zin. Itu banyak perempuan juga sih. Bahkan aku bikin kimchi aja kebanyakan yang beli perempuan gitu. Kenapa ya gitu? Kayak dulu awal tuh ada klien laki-laki yang datang gitu, tapi kayaknya modus gitu, maksudnya entah mau deketin gitu atau kelihatan aja lah gitu, nggak tulus. Terus sekarang karena mungkin aku juga pasang boundaries dan lebih galak gitu, mulai kelihatan sih emang yang laki-laki apa ya, tulus mau support aku dengan beli karyaku dan menjadi klien tato gitu. Tapi kayaknya memang pemilihan untuk kayak akhirnya aku mau ditato sama suatu apa ya, seseorang seniman perempuan itu juga mungkin untuk khususnya cheese head itu kayak dia harus jadi rapuh gitu. Kayak oke, gue mau ditato sama cewek gitu. Kayak oh ya udah aku ya berani mengakui gitu kalau tukang tato perempuan, tato artis perempuan juga keren gitu, atau bisa dipercaya bahkan kayak gitu sih. Jadi emang itu masih harus diteliti lagi karena emang sampai sekarang masih terjadi di 2022 ini. Tapi tadi ketika mereka meminta Ica menggambar tato itu banyak ada ini nggak, Ica bisa nggak satu pola ya? Ternyata rata-rata memilih gambarnya itu karena alasan tertentu. Karena kan tato sangat personal ya. Ya mungkin kayaknya di 3 tahun ini sih, kayak pas aku udah mulai apa ya, ada kesadaran baru gitu, kayak untuk jadi jujur dan mulai ada narasi di karyaku. Itu aku selalu disclaimer dulu di awal gitu, kayak apa ya, ayo sama-sama jadi jujur di sini dan berani gitu. Karena biasanya di awal kayak pokoknya gue nggak mau nato lambang zodiak misalnya ini cowok gitu, atau yang warna gitu. Nah sekarang tuh karena aku udah bilang kamu bisa ceritain nggak mau nato gimana gitu, atau apa yang lagi dihadapin, itu menarik dan indah juga sih melihatnya. Kayak sebenarnya mereka kalau
berani jadi feminin, yang mana itu juga perilaku maskulin untuk bisa keluar dari ketakutan itu, yaitu mereka berani show up sebagai orang yang manusia aja sih. Dan itu emang tetap kita harus ngasih wadah gitu. Tapi menurutku pada saat misalnya si mungkin laki-laki itu atau di laki-laki juga mungkin itu nggak keluar sih yang kayak berani kayak kemarin aku habis putus terus kayaknya mau naik gitu, kayaknya itu nggak gampang. Nggak kebayang ya kalau kata aku laki-laki terus bilang gitu, Kayaknya nggak gampang. bro gua habis putus nih bro. Ya ada yang nangis ke aku gitu, bikin Justru bisa lebih rapuh ya, iya, lebih vulnerable ya. karena mungkin aku menyediakan wadah dan ya akunya juga jujur di situ. Terus ya aku ancam juga sih, aku bisa ngomong di sini. Karena dukun ya. Bawa telepon. Anjir, ini nggak disclaimer dari awal nih. Belum orang aku tapi dia dukun. Oke. Nidra, silakan. Apa tadi pertanyaannya? Oh, kenapa banyak perempuan yang memilih aku? Terus kan pilihan-pilihan tato mereka tuh biasanya didasarkan apa gitu, karena kan sangat personal. Beda sama Ica sih sebenarnya, karena Ica kan menawarkan paket yang berbeda. Kalau aku kan maksudnya kalau Ica tuh lebih ke prosesinya itu sendiri, kayak lebih sakral dan spiritual gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya ya cuma tato aja sih. Jadi sebenarnya itu beragam banget gitu. Jadi ada juga yang bercerita kayak pengen yang kayak gini, pengen yang kayak gitu karena bla bla bla. Ada juga yang ya sekedar suka aja gitu. Aku ngerasanya sekarang tuh makin banyak orang-orang yang pengen ditato sama gambar-gambar yang simply mereka suka aja gitu. Jadi lebih ke estetika gitu. Kalau dulu kan masih banyak yang kayak mikir banget gitu, mau nato hal yang mengingatkan gue akan apa gitu. Iya itu nggak apa-apa juga valid gitu. Ya itu nggak apa-apa juga, cuman maksudnya semakin kesini semakin berkembang gitu loh. Jadi kayak benar-benar beragam. Ada yang ngambil gambar dari Pinterest gitu. Ya itu cerita lain sih sebenarnya, kayak berkaitan sama copyright dan segala macam. Cuman kayak ya beragam sih. Tapi untuk memilih aku sebagai tato artisnya mereka itu kurang tahu sih. Tapi emang kebanyakan perempuan sih. Mungkin karena mereka merasa lebih aman, bisa juga. Aku sebenarnya nggak pernah nanya. Cuman ya aku berasumsi mereka antara suka sama karyaku atau mereka merasa lebih aman aja gitu sih. Ini aku mau sekarang ke Irma sebagai Tiba-tiba kepikiran sesuatu yang nggak mengenakan aja. Irma kan kurator seni rupa ya. Oh iya. Saya sih dikasih taunya begitu. gitu ya? Jadi saya percaya pada panitia. Maaf ya panitia. Dan lintas medium juga ya, gitu kan, ada fotografi, ada karya fotografi gitu ya. Saya agak bingung memformulasikannya. Mungkin kita bawa sedikit ya, agak sedikit lebih luas ya dari tato ya, mengenai diskriminasi seniman perempuan di Indonesia gitu ya. Apa sih yang Irma lihat dari ini sudah 10 tahun? Dalam 10 tahun terakhir lah ya. Oke, boleh. 10 tahun terakhir ada nggak sih progres gitu ya? Untuk ruang-ruang aman untuk seniman perempuan berkarya, terutama ketika karya-karya itu menyuarakan suara perempuan gitu ya, atau masalah-masalah yang dihadapi perempuan. Itu satu. Atau mau dijawab dulu? Boleh, tapi nanti lu masih ingat nggak pertanyaan berikutnya? Masih. Oke, jadi ini kan kali pertama aku dengerin cerita dari teman-teman tato artist. Selama ini aku ngobrol sama seniman-seniman yang lain yang bukan tato
ya fotografer, seni visual, performance arts, dan persoalan tentang ruang aman buat perempuan atau perempuan didiskriminasi, atau mungkin kalau diangkat lebih luas lagi yang bukan apa istilahnya cis woman gitu ya, itu kan juga diskriminasinya dari mana-mana. Dan begitu dengerin cerita-cerita dari teman-teman atau artis tuh kayak ya elah di sini juga kejadian gitu, kayak oh jadi beneran rata aja gitu di semua lini, di semua medium itu semua kejadian. Dan yang tiba-tiba ya aku kepikiran, yang muka aku langsung gak enak tuh karena aku kepikiran ya di seni muka juga kan banyak banget kejadian-kejadian perempuan-perempuan, mau itu seniman, mau itu kurator, mau itu pekerja admin yang menerima pelecehan seksual dan nggak ada ujungnya gitu. And it's sad, it's still happening kayak beberapa tahun belakangan ini gitu. Kita pikir kita sudah maju sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai masyarakat, tapi kok ternyata enggak. Jadi menjawab pertanyaan Ellen, 10 tahun terakhir ada nggak progresnya? Ada. Banyak nggak progresnya, sebanyak apa? Nggak sebanyak yang kita harapkan atau yang kita butuhkan. Itu jawabannya. Oke. Nah, menyambung itu kan sekarang sebenarnya medium untuk berekspresi lebih banyak. Kalau dulu mungkin harus galeri gitu, atau harus pameran bersama, mengusahakan ruang sendiri. Terus juga mau ruang juga kan susah ya gitu, mesti aku nggak rame-rame selalu ada. Sementara sekarang kan bisa di media sosial, ada apa namanya, bikin masa sendiri, banyak sekali media gratis. Nah, Irma melihat nggak itu kemudian ada perkembangan pesat gitu, di mana kemudian seniman-seniman perempuan ini mengambil ruang-ruang itu. Itu mungkin satu. Yang kedua, apakah ketika mereka mengambil ruang-ruang tersebut mereka masih perlu memakai pseudonym sebagai bagian dari rasa aman itu, menciptakan ruang aman buat mereka, terutama ketika karirnya misalnya dianggap karya-karya yang seharusnya tidak dibuat oleh perempuan. Ya, pertama jawabannya iya, karena kan social media itu jadi lebih luas dan lebih bebas. Orang bisa jump in ke sana menjadi siapapun yang mereka mau. Tapi yang kedua juga netizen tuh galak, kayak lu bisa tiba-tiba diberitahu macam-macam hanya karena gitu. Jadi aku nggak tahu gimana pendekatan teman-teman yang jauh lebih muda dan tumbuh besar dengan social media, mungkin mereka punya pendekatan berbeda. Kalau generasiku, aku rasa masih banyak yang menyensor dirinya sendiri karena nggak mau dipersekusi, nggak mau bikin huru hara gitu. Jadi pseudonym atau bahkan menyensor diri sendiri masih dilakukan. Aku ingat pameran besar terakhir yang aku kerjain, co-curating sih bareng orang-orang yang lain. Dari 5 co-kurator yang perempuan cuma 2. Terus di situ bahkan aku sama si perempuan ini berantem soal keterwakilan seniman perempuan dalam pameran itu. Sesama perempuan loh, berantem gitu. Terus ketika aku mau menampilkan karya-karya yang sensitif, aku harus menyensor diriku sendiri karena yang datang bukan cuma orang-orang yang udah terbuka. Jadi kayak misalnya karya-karyanya ngomongin hal-hal yang sensitif, aku bikin tembok atau apa supaya nggak mudah diakses. Tapi ketika tur kurator, aku tetap ajak mau isi kelompoknya kayak apa juga, aku tetap pasti ajak ke tempat itu. Jadi aku rasa di setiap kelompok masyarakat atau pelaku seni, mereka pasti akan punya cara untuk melindungi diri sendiri supaya nggak kena persekusi. Pasti sih, mungkin enggak. Ternyata karena udah 10 tahun ya, nggak terlalu banyak berubah juga gitu, gini-gini aja. Ini jadi teman-teman muda bisa dan juga saya. ya boleh, ya boleh. Ada itu dong, apa intergeneration. Maksudnya ya kan lumayan yang lihat rentang waktu yang berbeda kan gitu. Nggak beda-beda banget. Maaf, Kan mau perspektif tapi menanggapi perkataannya Oh iya, silakan. dari kurator seni kita, lupa kita. tapi soal
waktu kita mohon maaf nih ternyata tinggal sedikit ya. Ya. Jadi Masih 1 jam lagi loh diskusinya. kirain baru 2 jam lagi. Mungkin bisa kita lanjutkan di bawah kali ya. Iya, kalau nanti mau kita ya. lanjut di Di luar bawah. kita sambil ngobrol dan mungkin ya. Tapi silakan Bu Ri. Ya, Saya ingin melanjutkan bertanya. aja. Tadi kan kalau Bu kurator seni rupa juga bilang bahwa ada akhirnya harus membatasi diri dengan persekusi. Ya, karena persekusi tersebut. Membatasi dirinya kalau di seni rupa boleh tahu seperti apakah apa misalnya kayak waktu di kasus-kasus yang dulu ada Jakarta Biennale, karyanya ada yang Mas Agus yang akhirnya harus dipersekusikan. Nah, apakah sejak kejadian itu udah lebih dari 10 tahun lalu sih ya. Iya. Maksudnya apakah dari sejak kejadian itu ada kemajuan kah ke sini untuk seni rupa? Harus kita misalnya kayak sekalian tanya ke teman-teman atau artis juga, apakah kalian juga merasa harus ini kan karena di kulit orang ya, jadi orangnya sudah sudah memberikan izin gitu, sudah ada konsen tersendiri, jadi tidak apa-apa gitu. Karena saya sangat mengagumi keduanya karena kalian berdua punya ciri khas yang berbeda, terutama juga Astragel yang mampu mengangkat banyak karya tato yang justru dianggap tabu. Yang ingin saya tanyakan kalau dari para tato artis ini sendiri, apakah kalian juga memiliki semacam sensor yang harus dilakukan agar kalian aman, ataukah ada juga mungkin teman-teman yang mengikuti Instagram kalian dan pernah memberikan DM, kok tatonya begini banget sih Mbak, atau apa, bertanya-tanya semacam itu, walaupun akhirnya jadi ada komunikasi sih instead of cuma judging aja gitu kan ya. Itu sih lebih ke Sebenarnya pertanyaan saya gitu juga sih. oh ya. Baca pikiran saya dengan sangat baik. Aku duluan sebelum lupa. Sudah selesai. Jadi dari Mbak dulu ya. Kalau misalnya karyanya baru dan kejadiannya misalnya di sebuah pameran yang bikin karya baru, itu aku biasanya diskusi sama senimannya, kayak lo mau bikin karya kayak apa? Oh gue mau bikin kayak gini. Terus nanti gue sebagai kurator akan mikir, oh kalau bikin kayak gini kayak terlalu serem atau terlalu galak atau terlalu out there. Terus kalau dia tetap mau kayak gitu, aku yang pikirin solusinya supaya nggak Pagernya. terlalu gitu. Aku yang pikirin pagernya. Kalaupun dia bisa diajak ngobrol agak tone down dikit bisa nggak gitu. Oh tapi tetap misalnya tone down tapi tetap kena misalnya message-nya, dan itu bisa dilakukan. Tapi jadi kayak aku tuh selalu memposisikan diri sebagai si penjembatan yang direpotin sama semua orang. Jadi kayak ya udah lo maunya apa, gue coba siapin apa sih kisi-kisinya dan pagar-pagarnya supaya lo tetap aman, karya lo tetap sesuai gitu. Ya itu sih paling yang kayaknya paling sering kejadian ya. Tapi yang perlu diingat juga sebenarnya whether or not you're going to be prosecuted, itu sayangnya untung-untungan. Kalau lo terkenal banget atau lo di pick up sama sebuah sosmed terus dibikin viral, itu bisa jadi masalah. Tapi kalau lo tenang-tenang aja atau misalnya nggak terlalu di bombardir di social media atau di promosiin segala macam, then you can be safe with whatever work you have. Ada work itu dari iya apa dinner itu dinner itu padahal itu kan keren banget, keren dan itu sebenarnya gimmick aja kan, kayak ya emang kayak gitu ininya temanya gitu kan. Temanya itu, dan menurutku sih bukan gimmick ya, menurutku itu justru kayak lebih mau masuk ke dalam persepsi orang apa yang dianggap normal atau pantas gitu, dan itu semua psikologi pemikirannya dari situ. Ini sekedar nyambung kan kita di Tonte sendiri ya. Yang aku tahu waktu kasus Tonte itu juga dia sebenarnya menurutku lumayan beruntung dia berada di lingkaran yang kemudian juga bisa support dia. Meskipun memang tetap berpengaruh ke dia gitu, tapi ada support system invisible atau visible gitu yang dia dapatkan. Nah untuk teman-teman sendiri dan juga pertanyaan Putri itu gimana? Karena kan kamu kemudian harus menciptakan ruang aman sendiri. Prosesnya, prosesnya masuk ke sana, terus apakah setelah ruang aman itu tercipta, mungkin bisa cerita apa aja yang kalian harus siapkan gitu ya untuk menciptakan ruang aman buat kalian sendiri. Dan setelah itu apakah kalian merasa ini tetap nggak cukup gitu, nanti pasti saya harus melakukan hal yang lain lagi untuk membatasi masing-masing. Nanti di sini kita Jadi pertanyaannya aku Mbak Putri lupa. Pagar yang kalian buat.
jadi sama sih sebenarnya? Aku ini jawab sebagai seniman ilustrator aja ya, soalnya karyaku nggak ini sih, aman-aman aja sih. Aman-aman Kalau aja. karya tato ya maksudnya. Kalau iya itu aman-aman aja, kecuali kayak tadi yang didiskreditkan sama apa seniman tato laki-laki gitu ya. Kalau karya aku personal itu lebih bahaya sebenarnya, karena nggak cuma tabu tapi jorok gitu. Enggak, maksudnya cabul gitu, cabul. Ya, cabul. Boleh saya. Boleh dong ya. Nah ini Ini masih sopan, ini masih sopan Coba, gitu. oke, coba Ini lagi ya. Irma sangat suka. Ada lagi, Nih, ada aku suka lagi. nih, oke nih. Oh ini tato. Tapi itu aku lihat tuh di Instagram punya kamu. Ini aku nato sendiri. nah ini Ini aku sangat suka yang Ya tapi tadi. udah hilang sekarang. Oke. yang ini Bisa gambar. di tangan, di Ini telapak. bagus banget. Kan sakit banget sih di telapak. gitu kan. Ini tuh sebenarnya dari meme gitu. Ya, tapi nggak maksudnya karya-karya Bukan orang India, ada beneran ada foto kayak gini. Iya, karyamu ini nah yang kayak gini-gini sih lebih ya udah. Ini ada lagi. Kan sebenarnya ini ya, sorry, yang di bawah tadi kan ada yang bilang apa sih kalau ditato, apalagi perempuan ditato dianggapnya prostitut gitu kan. Terus aku langsung jadi mikir, ya udah, let's take back the word slut gitu. We are a slut, we are ethical slut gitu. So what? Ya, online kayak gitu. Nggak apa-apa. I'm also one of them. Ruang aman. Kurang aman banget. I'm Kalau sorry, online, I'm Kalau sorry. udah online gimana? apa? Kalau udah online gimana? Ya, Susah apa? lagi tuh nanti. Next. Terus gimana? Iya, awal-awal bikin karya-karya kayak gitu tuh ada rasa takut kayak, tapi bukan takut kayak di-bash sama orang-orang atau gimana gitu. Lebih ke kayak mungkin banget di shadow ban sih sama Instagram, soalnya kan dia ketat banget dan dia tuh pilih-pilih juga sih sebenarnya. Terus untuk menyensor diri tuh enggak juga, tapi lebih ke nyensor ke buat Instagram gitu, kayak misalnya untuk Mana yang ditaruh mana yang enggak? enggak nyensor bagian-bagian yang perlu disensor. Soalnya kan Instagram tuh bisa langsung ngebaca gitu loh. Kalau misalnya ini terlalu terekspos gitu, dia langsung take down. Tapi waktu itu pernah ada beberapa yang baru berapa lama baru di take down. Yaitu entah ada yang report atau enggak, nggak tahu juga. Aku kayaknya nggak taruh sih. Tapi di Instagram aku ada. Jadi satu yang bikin rada deg-degan itu, aku bikin satu karya. Bukan ini teman aku. Oh, udah. Apa namanya? Ada satu karya yang aku deskripsiin aja ya. Itu orang dua couple, satu cewek dan satu cowok, pakai baju adat Jawa, pernikahan, pecut-pecutan. The woman being the dom and the man being the submissive gitu kan. Itu rada ketar-ketir sih sebenarnya, karena kayak tapi cuek aja soalnya kan gue orang Jawa, jadi kayak it's my culture gitu. Jadi ya udah cuek. Tapi pertama kali ngupload itu di take down karena aku lupa sensor satu bagian gitu. Habis itu aku sensor, gak di take down. Yang di sensor itu apa? Bagian crotch. Itu Jadi kamu kasih. aku kasih emoji. Oke. Jadi ya tutupin emoji gitu. Sebelumnya kan aku lupa sebenarnya. Berarti itu ya hacksnya ya. Hah? Life hack. Iya, kebanyakan seniman-seniman di Instagram kayak gitu, antara itu Iya. di disensor emoji pakai apa gitu, ya. pokoknya kayak yang penting disensor itu dia bakal lolos. Lolos, gitu. ya. Jadi kalau untuk menyensor diri aku enggak sih, tapi ya itu banyak ketakutan kayak bakal di shadow ban atau gimana gitu. Soalnya itu mungkin banget sih kayak nggak dimunculin di feed orang-orang gitu. Itu mungkin terus apa lagi tadi ya pertanyaan Itu sih. itu kan? Iya itu. Oke. Ini dari Ica. Aku paling pertama sekali aku takut Twitter sih. Jadi aku nggak banyak upload karya aku di Twitter. Karena memang ada pengalaman waktu di Twitter di bash atau Aku punya Twitter tuh apa ya, galak aja gitu. iya. So
benar, saya pun begitu tidak mau Iya kan? ya. Kalau di Instagram tuh kayak ada yang komen jahat kayak aku bisa langsung hapus. Iya. Ya karyaku lebih banyak perempuan kayak gini sih yang apa ya nggak pakai baju juga sih sebenarnya. Tapi kan memang lagi datang bulan, jadi nggak pakai baju. Itu tadi Dan ngeprint, terserah juga sih mau pakai Nggak baju apa enggak. Makanya. tadi habis ngeprint di tukang print terus tukang printnya nggak mau ngeprint. Oh iya. Iya, Karena? jadi tadi Serius. Karena apa? Bilangnya apa? di Roman ada Bilangnya apa? Orangnya bilangnya apa? Nggak berani. Di Rawamangun coba itu rumah saya, coba itu di mana? Berani ngeprint. Tapi aku nggak kaget karena Gue baru tahu betul kalau ada yang kayak gitu. Iya, aku pun. aku nggak sering sih, tapi berapa kali ditolak. Gue tuh Nah, waktu itu ini- ngeprint yang si cewek sama cowok tadi itu yang hitam putih maksudnya itu biasa-biasa aja tuh ngeprint aja. Tergantung Nah, ini tempat bisa printnya ya. Iya, kayaknya sih. Ada langgananku yang Oke, lain. yang udah tahu ya. Cuma ya Di Jatinegara aja kan tuh. Jangan vendor ya, Wak. Nanti gak usah ngomongin tempat ada di belakang. Nanti bisa kita ini Berbagi vendornya belakangan. tempat printing yang friendly. Iya, Iya. iya. Safe space. Safe space. Ya. Terus tadi ngakalinnya mungkin yang pertama aku pakai nama palsu, pakai nama pena kan. Dulu bahkan sebelum kayak mungkin baru 5 tahun ini kayak aku muncul wajah gitu, sebelumnya tuh aku kayak mau kayak Banksy, misterius. Kayak ini yang mana sih? Terus sekarang kayak udahlah gitu. Terus paling aku nggak pernah pakai kata LGBT gitu. Aku selalu pakai queer aja karena itu gampang banget di tracking gitu. Dari hashtag gitu. Terus nggak ngupload di Twitter yang berbahaya-bahaya. Kemarin kayak aku ngupload ini juga viral terus aku takut tuh. Serius gak sih? Serius gak sih? Terus gue langsung Nggak kayak masa kayak serius gak sih orang-orang soal baik tuh gitu loh. Iya. iya, Iya. Ada yang percaya, terbaik. suruh percaya. Iya, iya. tapi mungkin nih kayaknya sorry Cak, lingkarannya agak berbeda ya gitu. Karena Beda sih beda. kamu upload kayaknya lingkaran Aman kamu aja. lebih aman gitu ya ketimbang Ica gitu ya. Tapi beda platform juga sih ya. Kalau dia kan di Instagram ya. Ini juga Kalau bisa Itu ya. itu juga Instagram. Cuma dia nggak ke Aku Twitter. kadang-kadang Twitter, di ya. Twitter itu upload yang uncensored biasanya. justru nggak bisa unsensor. Iya. Terus ya jadi masih sulit sih untuk ngebatasin nembokin diri, apalagi sekarang udah ya maksudnya share things online gitu, bahkan kayak karyaku aja narasinya sangat personal gitu. Jadi kayak orang ya ada aja sih DM iseng gitu, ya ngirim titit gitu ya masih ada gitu. Damn it, Kayak sorry banget, tapi kayak kok ada yang berani gitu ya ke lo gitu. Kayak menurut gua karya lo itu lebih lembut, lebih Iya. personal, lebih apa ya? Justru karena itu kali. Karena lebih lembut, jadi akhirnya nggak bisa ngelawan. iya dipikirnya. Soalnya aku sendiri tuh kayak lebih jorok gitu kan, itu nggak pernah ada loh. Padahal pingin. Kayak kayak orang ditindas. Ya mungkin gampang Aja dilihat. juga sih. tapi mungkin juga karena kalau ngelihat karyanya Ica yang di sini aja ya, itu kan Ica secara eksplisit ya menggambarkan kelamin, jadi mungkin itu dianggap ya udah dia udah bisa apa Iya. mengekspresikan kelamin. Bisa jadi, itu iya. ini aja. Waktu itu tuh aku bikin zin, ada koran bulan, itu tuh aku nanya, ada satu kontenku judulnya menstruasi, masturbasi, dan meditasi. Itu aku nanya ke perempuan pada saat menstruasi, kalian ngalamin ini nggak segala macam. Terus itu tuh mungkin karena aku juga apa ya sangat personal gitu di online, itu bahkan banyak yang came out ke aku gitu. Di hari itu tuh aku nerima puluhan DM perempuan ceritain tentang masturbasinya, terus ada yang came out gay gitu misalnya. Itu kayak yang wow, lu percaya gue gitu kayak hari itu. Dan sekarang kayaknya udah nggak terlalu kaget sih, kayak orang apa ya jadi rapuh gitu di aku, di DM ku. Cuma yang tai-tai itu yang kayak gitu masih ada sih, cishet. Tapi man itu ya Cheesehead. Apa Ica gambar genital aja dikirimin kayak gitu kan, Ellen bilang tadi gitu ya.
aku nggak gambar genital aja diajak nikah siri hanya karena si cowoknya tahu aku ethical non monogamy gitu. Ini dianggapnya oh udah nikah siri aja. Wah, emang otomatis mau. Padahal kamu gambarnya anjing-anjing kecil yang lucu ya. Kamu gambarnya kan anjing-anjing kecil lucu Iya, binatang-binatang. kan gambarnya lucu kan, cocok kan anjing tua. Oke. Kita boleh satu pertanyaan dari Niki? Boleh. Ini apa? Aku mau tanya ke teman-teman seniman sebagai orang yang kebetulan ada di sebuah perkumpulan seniman. Jadi saya mau nanya nih ke teman-teman nih, kan kita kan banyak ini ya, ada berapa sesama seniman juga ada dinamikanya, sama masyarakat ada dinamikanya, dan kita selalu pikir, ayo coba kalau ada support system gitu ya. Antara ini semua. Aku mau nanya ke teman-teman, kalau misalnya dengar kata support system itu yang ideal buat teman-teman apa kira? Maksudnya perspektif teman-teman support system buat saya itu yang idealnya ada ini dan itu. Support system mungkin yang paling pertama itu ada ruang, beneran ruang ya, ruang yang aman itu secara fisik. Jadi nggak yang opsinya tuh mulu di tempat klub atau di space yang di running sama orang lain dan laki-laki gitu ya, senior gitu misalnya. Kayak aku butuh support system yang terbarukan sih, nggak melulu abang-abangan atau yang udah tua gitu, kayak ayo gantian dong gitu. Kalau kamu nyebut abang-abangan tuh apa sih ininya? Bro-broan maksudnya. Iya, yang bro, yang Ngap-ngap gitu ya. iya. Mungkin laki-laki lebih tua kali ya, yang kayak megang skena banget. Iya. Gitu. Zaman lo nggak pernah ngalamin ini kan gitu. Iya. Aduh. Seniors. Masih ya. Masih. Terus mungkin yang apa ya, nggak ada kompetisi kali ya. Jadi semuanya ya udah sama-sama bikin aja gitu. Nggak ada yang mana yang bagus, mana yang udah pameran di mana kayak gitu. Jadi semuanya cair aja gitu. Kayak gitu sih paling. Dan tentunya juga ruang yang inklusif gitu, aman untuk semua gender dan kepercayaan dan seksualitas. Support system ini, mau nanya, support system ini maksudnya tuh kayak dalam pertemanan kah, dalam skena atau gimana ya? Jadi justru nanya kalau misalnya ada di Jadi luas, in general aja gitu. What is the ideal? Apa yang ideal sih yang kita bilang support system itu? Kalau buatku support system adalah orang-orang yang you can always confide in gitu. Jadi kayak ya, cerita apapun dan tetap disupport anyway, atau kayak dikasih nasihat atau kayak masukan yang sehat gitu, kritik sehat, sorry. Jadi kayak apa namanya, unconditional love kali ya, tapi kayak dari apa namanya, chosen family, misalnya kayak teman-teman terdekat sekarang gitu, atau kayak nggak perlu teman-teman yang setiap hari nongkrong, kayak teman-teman di internet pun menurutku udah bisa sekarang untuk kayak teman cerita dan segala macam, sharing tentang kalau dalam hal ini apa namanya, tentang apa yang lagi dikerjain, diskusi bareng. Aku ada temen yang dia transman yang sekarang lagi tinggal di Bangkok. Aku sering ngobrol banyak hal tentang apa sih, tentang ya, identitas diri gitu loh. Dan itu dia kayak sangat welcoming dan bukan orang yang kayak gue kira lo ternyata lo gini aja nggak ngerti, bukan kayak gitu loh. Jadi kayak kalau lo pengen research lebih itu lo bisa baca-baca di sini ya, segala macam gitu. Terus kayak misalnya aku nanya sesuatu tentang apa, questioning myself misalnya, dan dia tuh nggak judgy gitu. Jadi kayak valid banget lah lo ngerasa kayak gini karena kayak bla 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 gitu. Jadi kayak ruang aman itu bisa diciptakan, tapi apa namanya, gue juga setuju sama lo, harus ada physical place gitu, tapi juga bisa di dunia maya juga bisa gitu.
kayak misalnya di chat atau di DM karena mereka jauh tuh yang penting lebih ke orangnya sih gitu, lebih ke teman-teman, ya lebih ke teman-teman sih yang menurut aku ideal ya, teman-teman yang sharing the same apa namanya beliefs apa ya, kayak pakem-pakem gitu lah, nilai yang sama. value gitu. Irma mungkin ada tambahan sebelum kita tutup, nanti kita bisa tetap ngobrol-ngobrol ya di bawah. Boleh dong di bawah. Ini juga nanti pembicaraan dapat kok makan. Jauh banget. Siapa yang udah Jauh. Jadi kayak apa? Enak nih ya. Sebelum kita ini akhiri, mungkin Irma ada tambahan tadi soal ruang aman atau support system selama ini kan Yang paling Jadi memungkinkan mak dibuat sekarang ini, jadi Jadi nggak ya, ada ngomongin lama. ruang aman tuh udah dari kapan tahu juga ngomongnya ruang aman, dari dulu juga ngomongnya ruang aman. Tapi kadang-kadang ada aja penyusupnya gitu ya. Makanya paling Iya, tapi itu memungkinkan. kayak dari 2010 juga gue gitu udah ngomongin ruang aman lah, terus nah ada nggak? Sini udah 2002. Mungkin itu sesuatu yang emang harus selalu apa ya, Diperjuangkan. gitu kali ya. Iya, tapi terus lama-lama gue pikir kalau dari 2010 yang diomongin sama, ini antara kita yang agak bego karena nggak ngapa-ngapain atau apa gitu, apa sih utopia banget gitu untuk punya ruang aman apa gitu. tapi nah dengan kondisi kayak Gemes gitu, sendiri jadinya. dengan kondisi yang kayak gitu ya, Lebih ranting. dengan gas yang seperti itu, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan selama ini untuk bukan selama ini, maksudnya selama ini kita sebenarnya juga melakukan dalam bidang kita masing-masing ya, sebagai perempuan gitu ya, untuk ngejagain, bikin pagar-pagar istilahnya Putri. Iya. Menurut lo apa yang bisa dilakukan gitu di kitanya sendiri nih, kalau ekosistemnya, skenanya tuh masih jauh dari aman perempuan? Kalau buat gue sih karena ini bukannya mau mendiskreditkan keinginannya Ica dan Indra ya. Cuma buat gue karena dari dulu ngomongnya udah ruang aman terus nggak ada. Buat gue sebenarnya yang paling penting sekarang adalah mengidentifikasi orang-orang yang punya value yang sama dan gak judgmental dan bisa ngobrol dengan santai, dan we keep that person or those people close gitu. Kayak udah itu aja sih. Jadi keep our friends close Iya. Jadi Enemies. sebenarnya and kick away. Bilang aja ya. And kick away. udah 12 tahun situasinya seniman perempuan tuh masih survival ya, belum Iya, sampai enggak. Iya. tetap masih survival Iya, ya. sedih kan? Sebel. On that note, Oh ini serius tapi bahagia, kita ketawa-ketawa. Sedih kan, sebel. I identify you as my person. Udah yes, ya. on that very gloomy note, sebenarnya di sini kita kemudian menemukan teman-teman baru yang ternyata punya satu kesamaan value ya, dan satu kesamaan concern gitu ya, yang harapannya sih nanti bisa saling mendukung gitu ya. Aku juga jadi tahu karya-karyanya Ica, karya-karyanya Giedra gitu ya, dan kenal lagi sama Kak Irma gitu. Mungkin ya itu sih, kita bisa mulai dari lingkaran kecil ini dulu ya, dan terus menerus, karena kayaknya Ica kalau saya bayangkan dengan punya kongsi 8 akhirnya memulai sendiri kan dari lingkaran yang paling dekat gitu ya, dengan harapan nanti bisa ripple effect gitu ya. Itu teman-teman, saya nggak akan menyimpulkan karena terlalu banyak yang perlu diangkat gitu. Cuma kalau saya, meskipun notesnya masih sama gloomy, saya sih seneng dan mungkin bangga ya, dalam artian karena aku seumuran kalian tuh udah berpikir sekompleks kalian gitu. Jadi kayak ada apa ya, bukan harapan, Kamu ya ada harapan. Terus tanya Gimana kalau di akhir ini semua daripada kayak zaman gue dulu kita reveal aja. Jadi kita reveal umurnya berapa gitu. Iya. Biar kan saya vulnerable gitu. menurut saya ini bukan ruang yang aman ya. Ini adalah ketika dulu tato itu identik apa ya? Ada relatednya tuh dengan Petrus gitu. Nah, Coy. Berarti ketahuan kan Ketahuan umurnya ya. ya. Berarti ada di tahun berapa? Tapi gue tuh seneng karena menurut gue dengan
maksudnya dengan ini kan generasi mungkin kita beda 10 tahun kecil-kecil tapi menurutku mekanisme walaupun dunianya masih survival gitu ya, tapi menurutku mekanisme kalian gitu ya dengan pemikiran yang kalian sampaikan tuh udah jauh lebih kuat gitu dibandingkan zaman Put ya dulu. Benar kan Put ya? Siapa? Saya. Tapi kan lu setuju sih. Iya, Lu setuju banget. Mungkin karena- juga karena again social media ya, lu jadi terekspos banyak hal Iya. lebih cepat gitu. dan jadi lebih cepat bisa menemukan, karena kalau dulu ya misalnya let's say 15 tahun yang lalu itu kan sangat kita mau menjadi sesuatu tuh harus masuk ke satu skena ya kan, terus kemudian ada senioritas, jadi banyak sekali ritual yang mesti dilalui. Kalau sekarang kan dengan ini bisa tampil udah ada mediumnya gitu. Tapi tadi lu bilang orang nggak boleh ngaku-ngaku kurator, kalau banyak yang marah. Nggak tahu itu kan dunia ada ya. Oh, gitu. Ya paling nanti ada yang marah kok sama saya. Gitu, jadi menurutku tuh sekarang lebih bisa cepat menemukan siapa yang sebenarnya tadinya sama-sama kita karena ada sosial media, dan dia bisa reach out sih, termasuk yang tadi aku nggak kebayang dulu orang bisa reach out kayak DM Aku udah punya. menjadi sangat personal Banyak. Jadi on that note teman-teman, kita akhiri diskusi yang sebenarnya bisa sampai besok. Masya Allah. Karena nggak habis ya dia. Gitu. Terima kasih banyak buat para pembicara kita yang super duper keren ini. Nanti mungkin kalau di sosial media teman-teman panitia dicek dulu aja ya. Siapa tahu mungkin tadi ada hal-hal yang sensitif yang tidak ingin dikeluarkan, nanti kasih pasen aja yang mana yang nggak ingin diangkat. Terima kasih dan selamat sore dan selamat menikmati kudapan. Terima kasih.